Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak. Selamat bertemu di kuliah Embedded System. Di siang ini saya akan lanjutkan pembahasan belajar kita tentang ESP32 dengan interupsi eksternal. Di layar yang sudah saya sharing sudah tampak beberapa materi dari deepblueembedded.com ini yang membahas tentang interupsi eksternal pada ESP32 ya. Bahwa di dalam tutorial ini kita akan mempelajari pin interrupt eksternal ya, menggunakan library-nya Arduino. Cara menggunakannya bagaimana, cara menulis ISR atau interrupt service routine itu bagaimana ya, atau yang lebih umum dikenal dengan nama vektor interupsi ya. Jadi apa maksudnya ISR ini? Yaitu bagian program yang nanti dikerjakan apabila terjadi interupsi gitu ya. Terjadi interupsi eksternal tadi ya. Interupsi itu apa? Yaitu kejadian yang menghentikan jalannya program saat ini ya. Misalnya ketika terjadi sinyal tepi naik atau tepi turun ya, kemudian sinyal tersebut menyebabkan program dihentikan sejenak, kemudian menjalankan apa yang disebut dengan vektor interupsi tadi ya. Jadi misalnya pemakaiannya ialah untuk mendeteksi penekanan tombol, ataukah mendeteksi adanya sensor limit switch ya, ataukah menghitung putaran motor ya, kecepatan putar motor ya, yang mana sumbu dari motornya itu diberikan piringan dengan sensor encoder gitu, sehingga dari encoder itu ada muncul pulsa-pulsa yang bisa dideteksi secara interupsi ya, dihitungnya berapa jumlah pulsa atau berapa kecepatan putar motor tadi itu menggunakan model interupsi ya. Kalau interupsi itu adalah responnya menjadi sangat cepat ya, tidak seperti program yang biasa atau yang reguler yang mana dia di servis menggunakan layanan yang pointer programnya. Tapi kalau interupsi itu oleh hardware, sehingga ketika terjadi kejadian yang didefinisikan tersebut terjadi, maka dia menjalankan bagian program yang sudah kita sebut dengan vektor interupsi tadi. Baik ya. Kemudian ini ada kakak-kakak ini. Ini ada kakak. Ada ya sana ya. Ya. Ada. Baik. Jadi sekali lagi vektor interupsi atau ISR itu adalah bagian program atau fungsi dari program yang kita buat yang nanti akan dijalankan gitu ya. Misalnya ketika terjadi tombol ditekan atau terjadi sinyal tersebut ya. Kalau ini sebuah pin, interupsi eksternal pin itu adalah ya tepi naik, apakah tepi turun gitu ya, apakah logika low, apakah logika high gitu. Itu menyebabkan bagian program tadi itu akan dijalankan gitu setelah terjadi yang dimaksud tadi. Baik ya. Fitur interupsi eksternal itu sangat berguna untuk memberitahu CPU atau prosesor ESP32 ketika suatu keadaan itu terjadi ya, suatu event itu terjadi dan membutuhkan respon yang seketika ya. Respon yang seketika, misalnya ketika ada pulsa tadi ya, di sini nanti akan ada contoh. Misalnya ada sinyal dari, nah ini ya, contohnya ini adalah motor DC yang mana di sumbunya ini dikasih piringan ya, rotary encoder bentuk U seperti ini, ada LED pemancar, LED penerimanya, infrared ini umumnya. Lalu di sini ada lubang-lubang di piringan ini. Ketika sumbunya berputar, nanti tentu saja LED-nya ini akan menerima cahaya, tidak menerima cahaya, tergantung apakah berkas cahayanya itu melewati celah yang ada di piringan-piringan ini. Ketika
maka muncullah bentuk gelombang yang kotak-kotak seperti ini ya dari sensor ini, dan ini bisa dideteksi oleh ESP32 berapa jumlah pulsanya ya dalam sekian waktu gitu. Maka itu bisa digunakan untuk mendeteksi berapa putarannya ini, RPM-nya, rotasi per menitnya ya, rotation per menitnya gitu. Ini contoh penerapannya pada motor DC ya. Bisa juga untuk mengukur lebar sinyal ya, lebar pulsa dari sensor sensor jarak yang model yang model outputnya itu adalah lebar pulsa. Contohnya ialah di sini ada HCSR04, itu adalah sensor jarak yang mana ketika di sini ada keterangannya. Misalnya seperti ini pinnya adalah pin trigger dan pin echo ini ya. Ini pin trigger ini ketika diberikan sinyal, kemudian dia memancarkan ketika diberi logika 1 triggernya, bagian pemancar dari ultrasonik ini itu akan, transmitternya itu akan memancarkan gelombang seperti ini ya, ditembakkan ke sana. Lalu kalau ada objek di depannya, maka objek tersebut akan memantulkan gelombang ultrasonik yang 40 kHz frekuensinya, dan diterima bagian receiver ini atau penerimanya. Nah, ketika diterima itu jarak waktunya berapa kan gitu ya. Waktunya ini yang dibutuhkan dari berangkat sampai membentur objek sampai kembali lagi itu berapa. Nah, itu dihitung waktunya ya. Kalau kecepatan gelombang ultrasonik sudah diketahui ya, lalu waktunya diketahui, maka jaraknya ini bisa diketahui, jarak objek ini ke sensor, jarak ini bisa dihitung gitu. Jadi nanti bisa dipakai untuk ketika ekonya atau sinyalnya kembali ya, ini pin ekonya ini akan menghasilkan sinyal ya. Pada saat menghasilkan sinyal itu pewaktunya harus dihentikan. Jadi pada saat ini mengirim sinyal itu pewaktunya di ESP32 tadi dihidupkan timernya ya. Kemudian ketika dia menerima sinyal yang kembali ya, yang ditandai oleh pin echo ini berlogika 1 misalnya, maka timernya dihentikan, maka kita tahu waktunya berapa gitu ya, waktu berangkat dan kembalinya. Dari situ maka juga bisa dipakai untuk ini. Jadi kapan kembalinya ini harus menggunakan proses interupsi. Ini jadi pin echo-nya ini nanti masuk ke pin interupsi gitu. Jadi supaya benar-benar saat terjadi langsung timernya langsung bisa dihentikan sehingga pewaktunya bisa menjadi lebih akurat gitu ya. Dan juga ada ini contoh aplikasi, yaitu misalkan menggunakan sensor PIR ya. Sensor PIR ini di RandomNet tutorial ini dijelaskan bahwa bisa juga nanti diterapkan misalkan sensor PIR itu adalah sensor yang apabila ada gerakan, sensornya itu menghasilkan pulsa gitu, menghasilkan sinyal logika 1. Nah, sinyal logika 1 itu nanti masuk ke ESP-nya dalam pin interupsi gitu. Sehingga kapan terjadinya itu langsung, begitu terjadi langsung langsung bisa direspon, langsung bisa diketahui oleh ESP-nya. Tapi kalau dibaca pakai digital read gitu saja ya, itu nanti dia menunggu loopingnya sampai itu tadi ya, ketemu pas membaca digital read itu ya. Kalau pakai looping biasa ya, diletakkan di dalam program bagian loop. Tapi kalau dipakai di interupsi, kapanpun itu tidak perlu dibaca menggunakan digital read fungsinya ya, tetapi dia langsung akan terjadi menjalankan program atau ISR-nya tadi kapanpun itu sinyalnya muncul kan gitu. Itu yang dimaksud dengan interupsi eksternal. Jadi kalian perlu saya ingatkan kembali, dulu mungkin di waktu belajar ATmega ya, AVR itu kalian juga sudah belajar tentang interupsi eksternal ini ya. Prinsipnya ialah kejadiannya kapanpun langsung direspon gitu. Itu maksudnya ya. Yang mana responnya akan seketika, tidak seperti yang harus membaca sebuah pin menggunakan digital read ya. Yang mana kalau menggunakan digital read ya, kalau programnya panjang itu di dalam fungsi loopnya itu programnya panjang, maka kalau belum saatnya masuk ke instruksi digital read tadi lalu muncul sinyal ya, kemudian sinyalnya hanya sebentar, itu nanti sudah hilang ya. Maka pada saat digital read ternyata sudah 0, maka itu sudah hilang sinyalnya ya, maka ESP-nya jadi tidak tahu. Tetapi kalau disambungkan ke pin yang dikonfigurasi sebagai interupsi, maka kapanpun ya itu akan
terdeteksi ya, meskipun tidak perlu dibaca, selalu dibaca menggunakan digital read. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke librarinya Arduino dan mengimplementasikan driver untuk interupsi eksternal tadi ya. Cara menggunakan fungsi attach interrupt, namanya attach interrupt ini untuk mengaktifkan interupsi pada pin tertentu ya. Baik, kemudian masuk ke pembahasan. Di sini membutuhkan hardware ya. Hardware ini sebenarnya cukup mudah, yaitu development boardnya dan juga mungkin tombol atau sumber sinyal yang pada pin tersebut ya. Kalau kita memiliki sensor-sensor yang kita tunjukkan tadi, misalnya encoder, misalnya sensor PIR ya, yang menghasilkan pulsa pada saat terjadi gerakan ya. Jadi sensor yang mendeteksi adanya makhluk hidup bergerak ya, itu PIR namanya ya, passive infrared. Itu juga bisa dipakai di contoh aplikasi external interrupt ini tadi. Baik, kita membahas ke pin interrupt di ESP32. Di hampir kebanyakan microcontroller terdapat pin GPIO tertentu yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan event atau kejadian interupsi ya. Biasanya dikenal dengan nama pin IRQ, interrupt request pin ya, atau pin interrupt eksternal ya. Memang sinyalnya dari luar ESP tersebut atau dari luar mikronya ya. Selanjutnya logic state dari ketika logika ya, level logika dari pin yang sudah dikonfigurasi sebagai interrupt eksternal tadi itu berubah ya, misalkan dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0, maka keadaan itu akan memicu sinyal interupsi kepada CPU atau prosesor yang ada di dalam microcontroller ya, sehingga CPU itu menghentikan eksekusi program yang saat itu sedang dijalankan ya. Jadi program di dalam microcontroller itu kan ada pointer penunjuk programnya. Nah, saat itulah dia dijalankan di bagian mana. Dia terus mengalir sesuai aliran programnya. Tetapi ketika terjadi dikonfigurasi sebuah pin sebagai pin interrupt dan kemudian ada sinyal yang menyebabkan terjadinya interrupt di pin tersebut, maka dia akan mensuspend atau menghentikan program yang sedang dijalankan itu, lalu dia pergi atau menjalankan untuk menangani rutin khusus atau fungsi khusus atau perintah yang sudah kita definisikan yang kita sebut sebagai ISR tadi ya, interrupt service routine ya. Nah, ISR itu harus selalu ya, programnya itu pendek ya, dengan sedikit operasi perhitungan yang sedikit saja ya, jangan terlalu rumit-rumit perhitungannya yang membutuhkan waktu lama. Itu jangan sampai kita meletakkan instruksi yang kompleks di dalam fungsi yang namanya ISR ini ya. Sebab apa? Nanti kalau hal itu terjadi, maka dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk menjalankan fungsi di dalam ISR itu, dan program yang terpending tadi, yang terhentikan tadi, itu akan jadi masalah kalau misalkan itu terlalu lama ya. Jadi pada umumnya program di dalam ISR ini harus singkat, harus pendek ya. Kalau terlalu lama nanti program yang lain di dalam program utamanya itu akan terganggu. Kalau menggunakan ESP32 itu kan sudah ada yang namanya free RTOS ya, sistem operasinya. Nanti kalau di situ terjeda agak lama itu bisa reset karena sistem operasinya terganggu kan gitu ya. Jadi perlu diingat untuk ISR itu harus sesingkat mungkin, instruksinya jangan terlalu rumit-rumit di situ ya. Misalnya kalau yang tadi yaitu untuk mengukur kecepatan itu tadi ya, kecepatan motor itu ya hanya menghitung pulsanya saja ya, pulsa dari encoder ya, rotary encoder tadi. Kemudian ISR harus selalu ini tadi ya, sesingkat mungkin ya, sehingga the main program eksekusi dari program utamanya itu akan tersuspend untuk periode waktu yang lama kalau ini terlalu panjang programnya ya, yang mana hal itu bisa berpotensi membahayakan atau mengancam keberlangsungan tingkah laku dari sistemnya ya. Sistemnya itu maksudnya apa ya, program utama dari microcontrollernya. Baik, kemudian contoh penggunaan pin interupsi eksternal itu untuk apa ya. Kita akan menggunakan pin eksternal di dalam beberapa keadaan ya, mulai dari notifikasi yang sederhana, contohnya ketika suatu
sensor pendeteksi gerakan ya. Seseorang bergerak, kucing bergerak atau apa menggunakan sensor PIR ini, sinyalnya bisa kita kirim ke ESP32 dan kita tidak perlu selalu membaca kondisi PIN-nya dengan menggunakan digital read, tetapi kita cukup aktifkan PIN tersebut sebagai interupsi eksternal, maka kapanpun terjadi gerakan maka langsung mikronya akan mengetahui gitu ya. Kemudian juga kita juga mungkin perlu menghitung kecepatan ya, frekuensi dari suatu ini encoder, optik encoder ya, yang mana kita ingin mengukur kecepatan putar motor. Ini contoh aplikasi yang kedua. Yang pertama tadi adalah sensor PIR ya, untuk mendeteksi gerakan dan masuknya ke ESP menggunakan pin interrupt gitu ya. Seperti yang Anda lihat di dalam diagram di atas, gerakan motor itu menyebabkan encoder untuk menghasilkan gelombang kotak-kotak gini ya, karena kena cahaya, tidak kena cahaya gitu ya, terus gitu ya, karena di sini piringannya berlubang-lubang dan mungkin kalau Anda yang belum pernah tahu ya, optical encoder gitu ya, bentuknya mungkin seperti ini. Ada yang atau lebih umumnya, nah ini ya, ada piringan seperti ini, lalu di sini ada LED pemancar, biasanya infrared, dan di sini ada penerimanya gitu. Ada piringan seperti ini, lalu nanti LED sama penerimanya ini ya, foto dioda atau foto infrarednya itu dikemas dalam satu bentuk komponen yang bentuknya seperti ini ya. Seperti ini ya, bentuk U seperti nanti. Jadi ini dimasukkan ke celahnya dari U ini, masuk ke sini. Atau ada juga yang dijual seperti ini dalam satu kemasan ini ya. Ini ada rotary piringannya yang berlubang-lubang kecil-kecil gitu, lalu di sini di piringan lubang-lubangnya ini dimasukkan ke sini ya. Lalu yang sumbu dari piringannya ini ke motornya, ke sumbu motor, lalu yang di sini ke bagian diam, sehingga ini ketika berputar dia akan terdeteksi dan memunculkan sinyal seperti yang di gambar ini. Baik, itu perihal hardware-nya seperti itu. Selanjutnya, sinyal digital yang diukur di dalam aplikasi ini contohnya adalah dengan menggunakan pin interrupt eksternal dan modul timer. Di dalam ESP32 itu ada timernya. Pada saat tepi naik ya, sinyal tepi naik yang ini, pada tepi naik yang pertama ini, itu sebuah timer diaktifkan atau dicatat waktunya berapa gitu ya. Kemudian nanti tepi naik lagi itu waktunya dihentikan atau dicatat lagi. Jadi jarak waktu sekian sampai sekian itu berapa waktunya, waktunya berapa milidetik atau berapa mikrodetik kan. Begitu sudah tahu waktunya ya, kita tinggal ini tadi menghitung periodenya ini atau frekuensinya. Nah, kalau ini periodenya bisa dihitung atau frekuensinya itu bisa dihitung. Frekuensi itu adalah jumlah pulsa dalam 1 detik ya, jumlah gelombang dalam 1 detik. Nah, itu nanti untuk dikonversi menjadi RPM atau rotasi per menit, ini tinggal diolah dengan jumlah lubang-lubangnya ini ada berapa kan gitu ya. Lubang-lubang yang ada di piringan ini ada berapa, tinggal diolah maka akan menjadi nilai RPM. Jadi sini dikatakan pada tepi naik berikutnya interruptnya dipicu ya. Interruptnya terpicu, CPU menghentikan program ya. Sekarang timer akan menghitung ya, atau waktunya akan berjalan. Kemudian bisa kita hitunglah frekuensinya itu adalah seper periode tadi ya. Waktu awal naik dikurangi waktu akhir dari naik tadi gitu. Nah, nanti ada pembahasannya di sini untuk RPM itu programnya seperti ini ya. Nanti ada, saya berikan sekilas dulu ya, bahwa di looping utamanya ini, di program loopnya ini itu interruptnya dinonaktifkan dulu pakai detach interrupt. Ini pin yang ke-0 ya, menggunakan pin yang ke-0 untuk membaca sinyal gelombang kotak tadi. Ketika awal ya, pada saat setup ini didefinisikan interrupt 0 itu diaktifkan tepi turun kalau yang ini ya, di program ini. Bisa saja tepi naik yaitu ya rising gitu ya. Kemudian sinyalnya dibaca dari pin GPIO 0. Kemudian RPM fun ini adalah fungsi ISR-nya tadi, yaitu ketika terjadi tepi naik ini akan
terjadi tepi naik itu ya, itu nanti akan dihitung waktunya ya. Kalau ini caranya ialah setiap kali terjadi tepi naik ini dihitung jumlah pulsanya ya gitu ya. Setelah itu kalau ini menghitung jumlah tepi turunnya kan gitu ya, tepi turunnya, lalu dibagi waktunya di sini ya, waktu. Jadi dalam sekian waktu itu ada berapa pulsa. Kalau yang sini ini agak berbeda ya, agak sedikit berbeda dengan cara yang di sini tadi, di mana yang di sini adalah mengukur tepi naik ke tepi naik kan gitu ya. Kalau yang di sini, yang di ini itu adalah menghitung jumlah pulsa dari waktu tertentu sampai jadi di ESP32 itu ada namanya fungsi milis ya. Milis itu adalah milidetiknya. Jadi dari milidetik sekarang ke milidetik berikutnya, pertama hidup itu milisnya nilainya itu 0 ya. Di sini ada fungsi variabel yang namanya time old ya, atau waktu yang pertama kali. Ini nilainya 0 dulu ya. Jadi pertama program berjalan ini ya, time old ini disetting 0 ya, di setupnya ini. Begitu masuk ke loopingnya ini, ketika di attach timer seperti ini, nanti encodernya ini kan berputar ya, berputar terus. Ini nanti setiap kali terjadi tepi turun, untuk kasus yang di sini programnya adalah falling ya, tepi turun itu nanti ya, ini inisialisasinya adalah tepi turun, maka dia akan mengerjakan RPM fun ini, yaitu menghitung satu hitungan, dua hitungan, terus sampai nanti masuk ke bagian sini ya, bagian di loopingnya ini ya. Setelah inisialisasi itu masuk ke looping ini, yaitu interruptnya langsung dimatikan supaya ketika terjadi sinyal itu tidak masuk ke hitungan ini gitu. Jadi dinonaktifkan dulu proses pencatatan tepi turunnya tadi. Begitu itu kan isi dari variabel RPM count itu kan di sini didefinisikannya di atas ini, dan dia volatile ya. Volatile itu artinya bisa diubah dari bagian interruptnya, bisa diubah nilainya ini oleh hardware. Jadi RPM fun ini adalah nilai di dalam RPM count ini, hitungan itu diubah oleh bagian hardware ya. Yang menjalankan ini adalah hardware, yaitu buktinya RPM fun ini dijalankan oleh adanya interrupt pada pin 0 ini. Maka dia di sini, variabel di sini ini harusnya yang berupa volatil gitu ya, didefinisikan sebagai volatil gitu. Nah, kemudian pada saat sudah proses inisialisasi dan counternya sudah jalan, motornya sudah jalan, maka ini otomatis akan menghitung gitu ya. Tidak peduli programnya sedang di mana di sini. Yang jelas ketika dia sudah masuk ke sini, bagian sini, mau menghitung berapa sih RPM sekarang, itu cukup dengan ini ya, waktu mulai dari awal tadi sampai waktu sekarang itu berapa. Ini dihitungnya dengan milis dikurangi time old ya, waktu yang terakhir ya. Waktu yang terakhir kan 0. Terus milisnya ini selalu jalan ya di dalam ESP32 atau dalam Arduino, ini satuan dalam milidetik ya. Lalu di 30 kali 10 kali 1000 ini adalah ini konversi, ini lubangnya berapa gitu ya, ada lubangnya berapa, kemudian dijadikan RPM, maka ada unsur nilai 60-nya ini ya. Kemudian RPM count-nya tadi. Jadi RPM ini akhirnya didapatkan dengan cara apa? Yaitu nilai hitungan tadi itu diolah dengan waktunya ya. Tidak sama dengan yang di sini. Kalau yang di sini itu adalah waktu dalam satu sinyal saja, satu periode saja. Nanti ini frekuensi itu jumlah periode itu adalah lebar satu periode ini adalah lebar, ini nanti bisa dikonversi menjadi frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dalam satu detik. Kalau yang di sini tadi itu menghitung jumlah gelombangnya ada berapa dari waktu tertentu ke waktu tertentu berikutnya ya. Di sini tidak ditetapkan waktu tertentunya berapa. Yang penting program loopingnya ini nanti muter-muter gini. Yang jelas waktu awalnya dicatat, nanti waktu yang sekarang pada saat menghitung RPM ini juga dicatat dan dikurangkan seperti ini, nanti akan
merupakan jarak dari penghitungan sebelumnya ke penghitungan sekarang gitu. Karena itulah di sini time old-nya ini ketika untuk penghitungan selanjutnya nanti itu dicatat milis yang sekarang ini ya, dicatat, kemudian RPM count-nya direset menjadi 0 lagi, dan kemudian diaktifkan kembali interrupt-nya ini ya. Interrupt-nya ini diaktifkan kembali dengan attach interrupt seperti ini ya. Kalau yang di sini tadi di detach interrupt, yaitu dinonaktifkan interrupt-nya supaya nilai RPM count-nya ini tidak berubah ya. Ketika di sini, ketika dibeginikan artinya interrupt-nya sudah dinonaktifkan. Meskipun mendapat sinyal dari luar, fungsi ini tidak akan dikerjakan ya, fungsi RPM count yang ini tadi. Ini cara menghitung RPM, ada dua cara ya. Berarti ya, yang pertama adalah menghitung pulsa-pulsanya itu dan dalam waktu berapa gitu, dikonversi dengan rumus yang seperti ini tadi ya, waktu ya, dikalikan RPM-nya. Jadi RPM count dibagi waktunya ya, kemudian dikalikan 30, ini milisecond-nya ini ya. Karena ini milisecond, ini ada nilai 1000 di sini. Kemudian 30 ini apakah jumlah lubangnya atau apa di sini ya. Nanti bisa dicermati lagi. Baik, kemudian kita lanjutkan tentang cara aplikasi dari interrupt eksternal ini pada aplikasi yang lain. Baru saja kita sudah bahas yang untuk RPM ya, model pertama. Yang model kedua nanti bisa menggunakan penghitungan periode seperti ini. Baik, sinyal digital ya, diukur ya di dalam aplikasi ini contohnya dengan menggunakan pin interrupt lalu plus timer ya. Pada tepi naik yang pertama interrupt terjadi sehingga CPU menghentikan eksekusi program utama ya. Program utama itu yang di loop itu ya. Kemudian ketika sedang menjalankan di sini gitu ya. Jadi pas dia sedang attach ini, begitu ini terdefinisi, ini otomatis sudah aktif. Begitu sudah ada sinyal tepi turun ya dalam kasus ini. Ketika sedang mengerjakan ini pun sekalian, ini dia langsung ditinggalkan dan mengerjakan ini, lalu melanjutkan lagi ke sini. Pas di sini juga ada kemudian tepi turun lagi, dia lanjut ke sini menghitung lagi. Terus setelah itu dilanjutkan ke bawahnya sini gitu ya. Terus sampai ke sini, nanti kok pas di sini mengerjakan ini dia ternyata kok ada tepi turun lagi, dia akan masuk ke sini lagi, itu maksudnya ya. Jadi mensuspend atau menghentikan sementara eksekusi program yang sedang berjalan, kemudian dia menjalankan itu ya, kemudian dia kembali lagi resume back ya, kembali lagi menjalankan program utama. Pada tepi naik berikutnya, ini kasusnya tepi naik ya untuk yang di gambar ini di web, halaman web ini. Tepi naik berikutnya dia akan menghentikan timer, kemudian interrupt akan terpicu dan CPU menghentikan eksekusi program utama, dan ini harus menghentikan timernya. Sekarang timer tersebut dapat memberitahu kita total waktunya ya, total waktunya berapa ya. Untuk mendapatkan frekuensinya tinggal diolah menjadi seperti ini. Ini kalau cara pertama. Kalau yang cara kedua tadi dihitung jumlah pulsanya saja lah ya, lalu dalam waktu berapa. Nah ini tinggal bisa juga dengan cara seperti itu. Baik, kemudian untuk ini ada so many different source for interrupt di dalam CPU ya. Metrik di dalam mengalokasi interrupt ya, 2 CPU ya. Jika menerima 72 peripheral dan seterusnya ini. Nah, ini menyatakan kemampuan dari ESP32-nya ada berapa buah gitu ya. Hardware interrupt dan software interrupt ya. Di dalam ESP32 ada hardware interrupt dan software interrupt. Nah, hardware interrupt itu ada internal dan eksternal ya. Contohnya adalah yang ini tadi, ada workshop timer, ada pin interrupt eksternal gitu ya. Yang software interrupt itu adalah dipicu oleh user ya. Nanti bisa interupsi yang secara software, dibangkitkan secara software maksudnya ya. Ada interupsi yang dibangkitkan dari luar dari ESP32 yaitu berupa hardware ya, atau juga dari dalam hardware dari dalam ESP32, contohnya watchdog ini ya. Kemudian ada timer di dalam ESP32 itu juga namanya interrupt ya. Contohnya misalnya mau menyalamatikan LED tetapi tidak menggunakan looping, tidak menggunakan delay, tetapi menggunakan interupsi timer, itu juga bisa. Itu namanya hardware, interupsi secara hardware ya. Ini hanya pembagian, ada interrupt secara hardware, ada interrupt secara software. Yang dihasilkan atau yang dibangkitkan sumber interruptnya dari software ataukah dari hardware gitu maksudnya.
Baik, kemudian untuk yang interupsi menggunakan eksternal pin ini ya, semua pin-pin GPIO itu bisa dipakai sebagai sumber interrupt eksternal ya. Anda dapat mengaktifkan fungsi interupsi eksternal tersebut ya menggunakan fungsi yang namanya attach pin ini tadi ya. Jadi nanti ini nomor pin berapa yang mau dipakai, kemudian ini ISR-nya atau fungsi yang akan dikerjakan apabila terjadi interrupt ya. Lalu eventnya ini apakah tepi naik, apakah tepi turun, seperti itu ya. Jenis dari sinyal yang masuk ke dalam pinnya. Kemudian di dalam DevGate ya, do-it itu pin-pinnya GPIO-nya seperti ini ya, yang warna hitam-hitam ini. Kemudian jika untuk external interrupt sumbernya ini bisa rising, falling, high, low, kemudian change ya. Jadi kalau kita aktifkan ini tipenya rising ya, tepi naik, eventnya ini tepi naik, maka setiap kali tepi naik seperti yang digambar ini tadi ya, ketika terjadi sinyal seperti ini, naik ini dan ataupun naik ini, itu malah yang terjadi proses interruptnya atau dijalankannya ISR-nya. Ada juga yang tepi high, ini berarti pada saat logika 1, low pada saat logika 0, change ini setiap kali terjadi perubahan ya, baik dari high ke low maupun low ke high, ini nanti akan menyebabkan terjadinya interrupt ya, namanya change ya. Kemudian untuk menonaktifkan interrupt ya, seperti yang dicontoh tadi, detach interrupt. Ini artinya kalau di dalam AVR itu ada perintahnya. Misalnya yang saya ingat itu CI ini adalah untuk mengaktifkan global interrupt-nya. Nanti kemudian ada GICR gitu. Lalu begini 1 INT 0. Nah, ini contoh perintah di ATmega. Yang mana kalau seperti ini adalah mengenable interrupt ya, interrupt INTR pada pin INT 0 gitu ya. Kalau menonaktifkan itu GICR gitu, lalu di sini tanda dan lalu di sini tanda cacing seperti ini. Ini menonaktifkan ya, disable interrupt. Jadi pada saat di disable itu artinya meskipun ada sinyal tepi naik, tepi turun atau apapun, dia tidak akan menyebabkan terjadinya interupsi. Tapi kalau pas di enable itu menjadi terjadi interupsi. Nah, kalau yang di ESP32 ini sudah disediakan di Arduino untuk mendisable itu pakai detach interrupt. Detach itu melepas interruptnya. Kalau attach itu menyematkan atau mengaktifkan interruptnya ya, seperti ini. Oke, itu perintah yang sudah disediakan. Kemudian ISR ya. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, ISR ya, interrupt service routine, itu adalah fungsi khusus yang CPU akan jalankan yang berkaitan dengan terjadinya interrupt itu tadi ya. CPU. Nah, ini ada yang penting bahwa untuk vektor interupsi itu harap diletakkan di dalam di dalam memori ESP32 yang instruction RAM, dimasukkan di dalam memori RAM ya. Lalu nanti ditambahi atribut seperti ini, IRAM ATTR itu. Jadi tidak seperti ini tadi ya. Di sini sepertinya ini masih kurang tepat ini. Ini RPM fun. Harusnya di depannya ini dikasih IRAM ATTR gitu ya. IRAM ATTR. Ini kalau seperti ini kayaknya ini di Arduino Uno ini ya. Kalau di ESP32 itu sebaiknya di depannya ini dikasih IRAM ATTR seperti yang mungkin pernah saya ceritakan ya. Bahwa di sini di ESP32 itu memori programnya kan ada di memori flash itu. Tetapi sebenarnya instruksi juga bisa diletakkan di diletakkan di memorinya internal dari mana ya ini. Oke, ini saya buka lagi ini buku. Nah, ini dia. Nah, perlu diperhatikan bahwa di dalam di dalam ESP32 ya, diagram blok IC-nya ini, di dalam IC yang kecil ini tadi, itu ada memori namanya RAM ini ya, SRAM namanya, static RAM. Nah, program kita yang kita buat itu bisa diletakkan di sini ya, sehingga dia nanti eksekusi programnya menjadi lebih cepat ya.
Ya, seperti yang di sini, program itu sebenarnya diletakkannya umumnya ada di memori flash ini ya. Kalau dia kita kasih atribut seperti tadi ya, yaitu seperti yang di sini tadi, dikasih IRAM ATTR, ini bisa diletakkan di setelah void ataupun di depannya void ya. Itu dia nanti akan diletakkan di IC ini gitu. IC ini tepatnya di memori SRAM tadi ya, yang ada di sini. Jadi kenapa harus diletakkan di sini? Supaya eksekusinya lebih cepat ya, karena lebih dekat dengan core-nya ini, dengan prosesornya ini. Kalau diletakkannya di luar sini, di memori luar ya, yaitu yang ada di sini, ini interface-nya adalah SPI ya, Moshimizu SCK gitu ya, SPI flash ini. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi untuk membutuhkan waktu yang cepat itu taruh saja di dalam IC ESP32-nya. Caranya ialah programnya kita tambahi kata-kata atribut seperti ini ya. Kemudian ini ya, jadi IRAM atribut itu disarankan untuk digunakan oleh Espressif ya, pembuat IC ESP32 itu dalam rangka apa? Meletakkan potongan program ini ya, kode program ini ke dalam internal memori RAM ya, di dalam memori RAM yang bagian internal dari ESP32 ya, bukannya diletakkan di dalam memori flash ya. Itu tadi ya, memori flash adalah memori yang ada di sini, memori RAM internal dari ESP32 ada di dalam IC ESP32 itu sendiri. Nah, hal ini akan dijalankan lebih cepat ya, in this way, dengan cara ini, dan hasilnya sangat cepat ya, context switch dan service untuk interrupt ya. Context switch itu apa ya? Perpindahan dari, jadi perlu diperhatikan ya, ketika berpindah dari program biasa ya, dari looping utamanya, berpindah dari looping utamanya ya, misalkan dari sini berpindah ke bagian ini namanya context switch ya, berubah. Jadi kondisi yang terakhir ini, isi prosesornya harus disimpan ya, register-registernya disimpan, pointernya sekarang menunjuk berapa ya, pada saat terjadi interrupt tadi, ini harus disimpan dulu di dalam memori RAM. Lalu dia menjalankan yang sini, membuka RAM baru di dalam memori ESP-nya. Nah, perpindahan itu namanya context switch ya, berpindah kontak atau berpindah apa yang sedang ditangani gitu ya. Yang sedang ditangani kan di sini sedang RPM count sama dengan 0 ini. Ini nanti disimpannya di dalam memori RAM terpisah. Nah, itu disimpan dulu. Nanti ketika ini sudah selesai, dia akan balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini itu butuh mengambil lagi apa yang sudah disimpan di dalam memori RAM tadi. Itu namanya context switch. Ini context switching ya. Dan servicing for the interrupt. Jadi untuk melayani program yang letaknya ada di dalam di dalam IC ini sendiri menjadi lebih cepat. Ya, timingnya kalau mau mengakses program yang ada di sini aja, ini SPI itu kan ada timingnya ya, mengakses kode programnya itu. Maka ini sangat penting untuk proses ISR itu harus ditambahi dengan IRAM atribut seperti ini. We'll mention this by end of this tutorial. Jadi nanti akan di tutorial ini akan dicek ini berapa ini latensinya atau kecepatannya seberapa ini ya, perpindahan context switch ini tadi ya, dari program utama ke interrupt dan sebaliknya itu berapa sih waktunya itu ya. Nanti akan bisa caranya menghitung seberapa cepat dia berpindah gitu. Baik, sekarang kode program untuk interrupt eksternal ya. Yang pertama kita harus memutuskan pin GPIO mana yang akan kita gunakan untuk mendeteksi sinyal dari luar tersebut. Kemudian jenisnya itu nanti harus tepi naik, turun atau apa ya. Kemudian baru kita masukkan ke bagian inisialisasi program di dalam Arduino di bagian fungsi setup namanya. Pin mode sebagai input dulu, kemudian attach interrupt ini adalah tepinya misalkan naik. Kemudian ini sini ada nama fungsi yang harus kita definisikan nantinya ya di langkah keempat ini, yaitu nama fungsinya harus disebut di atas daripada perintah attach ini ya. Kalau enggak, ini judulnya harus diletakkan di atasnya sini ya. Seperti halnya yang di sini tadi, ini RPM fun ini diletakkan di atas dari lebih awal daripada instruksi attach interrupt ini, karena RPM fun ini nanti harus diketahui oleh compiler yang itu apa gitu ya. Kalau ini fungsi ini kita letakkan di bawah daripada perintah setup ini, atau di bawah sini, atau di bawah loop, maka judul dari RPM form ini harus ada di atas dari perintah attach interrupt, yaitu ada di atas dari fungsi setup ini.
Itu yang poin pentingnya ya. Ya, seperti ini saja ya proses inisialisasi interrupt itu di dalam ESP32 dan di Arduino pada umumnya. Baik, kemudian ini adalah contoh percobaan yang pertama adalah sebuah tombol, apabila ditekan LED-nya menyala, apabila ditekan mati ya, mentoggle atau menyala matikan. Jadi kalau sekarang mati dipencet lagi, sekarang mati concet nyala, pencet lagi mati gitu ya, dan seterusnya, dan kebalikan dari kondisi sekarangnya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ada pin 3,3 di sini, kemudian ada tombol dan diberikan resistor 10 kilo ke pin nomor 30, pin nomor 30 berapa ini, 6 ya. Kemudian 35 ya. Lalu di sini ketika tidak ditekan, tentu saja pin 35 ini akan mendapatkan logika 0 ya. Ketika ditekan ini mendapatkan logika 1 atau 3,3 voltnya masuk ke sini dan terdeteksilah logika 1 ya. Ingat, di sini bukan 5 volt. Kalau 5 volt ini bahaya, ini bisa merusak IC ESP32-nya. Kemudian pin di D5 ini, pin 5 itu dipasangi LED dan juga resistor 330 ohm, sehingga harapannya pin ini akan dideteksi menggunakan interrupt. Ketika dipencet dia akan nyala, dipencet lagi mati gitu ya. Tidak perlu dibaca tapi menggunakan interrupt. Maka programnya seperti ini ya. Yang bagian awal ini ada external interrupt 1 ya, misalkan INT1, ISR ya. Kemudian di sini ada instruksi di dalamnya adalah mentoggle ya. Caranya gimana? Yaitu digital write ya, menuliskan logika ke LED GPIO yaitu nomor 35, di mana logika yang dituliskan itu 0 atau 1 tergantung dari kondisi GPIO tersebut. Jadi pertama dibaca dulu di sini digital read pin GPIO 35 itu, lalu setelah itu dibalik ya, diberikan tanda seru, di depannya ini. Ini artinya membalik logika. Andai kata digital read ini terbacanya sekarang 1, maka dia secara keseluruhan ini menjadi 0 kan itu ya. Dibalik. Jadi ketika tadinya terbaca 0 maka menjadi 1 ya. 1 tersebut kemudian dituliskan ya. Kalau pengen lebih jelas ini harusnya dibaca dulu ya. Di atas ini ada perintah misalkan INT data sama dengan digital read. Lalu di sini nanti tanda seru data gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian di bagian setup ini pin modenya sebagai input ya untuk tombolnya ini. Pin mode tombol GPIO tombolnya tadi sebagai input. Lalu di sini dia tidak menggunakan pull up atau pull down, maka di sini cukup input saja ya. Sebenarnya rangkaian yang ini tadi, ini kalau kita hilangkan resistor di sini, ini bisa ya. Cukup di sini kita kasih input underscore pull down, atau kalau nanti kita membutuhkan pull up ya, andai kata ini pull up gitu ya. Kemudian tombolnya ini diarahkan jadi di sini dikasih resistor ke atas, dikasih 3,3, lalu yang sisi kiri ini ke ground, itu namanya di pull up ya. Kalau resistor pull up-nya kita buang dan kita aktifkan dari dalam, di sini cukup diperintahkan input underscore pull up gitu ya. Kemudian yang kedua ini diaktifkan ya interrupt-nya pada pinnya tombol yaitu pin nomor 35 dengan fungsi yang ini tadi ya. Di sini terlihat ini tadi ya, membalik logika dari pinnya LED ya, yaitu nomor 5. Di dalam loopingnya itu tidak melakukan apa-apa ya, tidak melakukan membaca tombol, tidak menyeting menyeting LED ya, tapi itu terjadi secara hardware, nanti dideteksi oleh hardware ya dengan adanya perintah yang seperti ini, konfigurasi seperti ini, dan kemudian ada perintah yang ini yaitu vektor interupsinya, maka otomatislah dia akan mentoggle ya ketika dipencet dan seterusnya ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini ada latency ya, atau interrupt latency dari interrupt eksternal ya. Apa itu latency? Yaitu waktu yang dibutuhkan CPU untuk merespon sinyal interrupt tertentu ya. Ya, ini diukur untuk respon time dari interrupt, dan diperlukan it is desired to be as small as possible. Jadi latency itu yang bagus itu ya sekecil mungkin ya, secepat mungkin gitu. Artinya kalau
latensinya waktunya panjang ya kurang bagus kan itu ya. Nah, ketika menerima sinyal interrupt, CPU menghentikan eksekusi program yang sekarangnya, kemudian menyimpan konteks, kemudian berpindah konteks ya ke ISR, kemudian menjalankan ISR, kemudian kembali ke konteks program utama tadi ya, dan akhirnya kembali ke menjalankan program utama ya. Konteks itu apa ya? Memori sementara di dalam RAM ya, yang register-register prosesor itu disimpan, itu namanya konteks ya. Kemudian ya tentu saja hal tersebut membutuhkan waktu ya. Ini kan ada proses ya, proses perpindahan, proses menjalankan itu kan butuh waktunya. Hal ini membutuhkan beberapa waktu, yang diperlukan itu harusnya sesingkat mungkin waktunya ya. Waktu antara sinyal interrupt tadi ya, mulai ISR ya, dan menjalankan ISR itu akan diukur di dalam praktek ini. Caranya gimana? Di sini ada digital oscilloscope gitu ya, storage oscilloscope ya, digital storage oscilloscope atau DSO ini pin pin tombolnya ini dimasukkan ke oscilloscope, kemudian pin LED-nya juga dimasukkan ke oscilloscope. Ketika ini dipencet nanti akan ada sinyalnya juga di sini akan juga merespon ya. Dari ini sampai merespon itu waktunya berapa? Ini bisa di screenshot menggunakan oscilloscope ya. Terlihat di sini sinyal kuning adalah tombolnya dipencet, baru berikutnya yang warna biru ini ya itu adalah LED-nya baru menyala. Jadi jarak antara tepi naik ke tepi naik ini itu adalah latensinya ya. Terlihat di sini kurang lebihnya adalah 1,8 mikrosecond ya, 1,8 mikrodetik ya. Nah, catat bahwa tes ini dilakukan pada CPU-nya bekerja pada 240 mega ya. Pada frekuensi yang lebih rendah will definitely increase, tentu saja akan menaikkan latensi ini tadi ya, waktunya akan menjadi lebih lama ya. Tentu saja seperti itu ya. Kalau frekuensi clock dari ESP32-nya ini diubah misalkan menjadi 160 MHz misalnya. Oke, seperti itu. Kemudian aplikasinya ini tadi saya sudah sebutkan, contohnya ialah untuk motor tadi. Kemudian yang barusan tadi adalah tombol untuk mentoggle, dan juga ada ini peer ya. Peer ini contohnya ada di punyanya RandomNet ini. Sensor peer ini dipasang di mana? Pengennya seperti ini prosesnya ya. Ketika peer-nya ini mendeteksi gerakan atau ada orang yang bergerak gitu, tentu saja masuk ke pin interrupt ini itu akan ESP-nya akan tahu, oh ini ada orang yang bergerak, lalu inginnya misalnya lampu LED-nya ini menyala dalam durasi waktu tertentu, misalnya apakah 3 detik, apakah 5 detik ya. Jadi begitu ada gerakan, sinyalnya ini mungkin hanya sebentar ya munculnya di pin warna kuning ini ya. Tetapi meskipun sebentar, karena dimasukkan ke dalam pin interrupt, maka dia akan tetap saja terdeteksi oleh ESP32-nya, dan kemudian ditandai dengan nyala LED ini misalkan selama 5 detik ya. Contohnya ini misal kalau ada gerakan, ini lebih kompleksnya mungkin aplikasinya ialah memicu capture gambar ya, atau video misalnya ya. Begitu ada gerakan langsung videonya direkam misalnya ya, dari umpama ESP32-nya ini dilengkapi dengan sensor kamera gitu ya. Atau yang ESP32 yang versi CAM ya, CAM itu sudah disertai dengan kamera ya, ESP32 CAM. Kalau produknya produknya ekspresif itu namanya ESP AI gitu, EY gitu ya. Jadi ada ESP EY. Itu produk standarnya ekspresif, kemudian ditirukan oleh AI Thinkener itu menjadi ESP32 CAM seperti ini ya. Kalau yang punyanya punyanya ekspresif itu adalah ESP AI ya, seperti ini ya gambarnya ya. Ini tampak nah ini dia, ini tampak depannya, ini tampak belakangnya gitu, ada tombol, ada slot ini dan seterusnya ya. Kalau yang buatannya AI Thinkener ya, duplikatnya atau versi lain dari pembuat yang lain itu yang seperti ini, ESP32 CAM ya, contohnya ini.
Kalau kita gunakan yang ini mungkin nanti selama waktu tertentu dia akan merekam gitu ya, dari sejak adanya gerakan tersebut ya. Selama masih ada gerakan dia rekam misalnya. Nah itu bisa seperti itu. Tapi dalam contoh aplikasi kali ini cukuplah nyala LED-nya ini dalam durasi waktu tertentu misalnya. Baik, caranya gimana? Di sini ada PIR, sensor PIR itu kalau kita cek di ini Tokopedia ini juga ada. Kalau kalian mungkin mau membeli, mencobanya itu sensor PIR itu saja ya. Bentuknya mungkin agak sedikit berbeda dari yang ada di tutorialnya RandomNet tadi. Nah ini ya 12.000 misalnya nih harga-harganya ya. Sensornya seperti ini ya, ada plastik yang menangkap lebih banyak infrarednya gitu, bentuknya seperti setengah bola gitu ya, kubah, bentuk kubah. Kalau yang di sini seperti ini. Nah ini ada 3 pin VCC, ground, kemudian pin datanya ya. Jadi kalau dia mendeteksi gerakan ini nanti akan ada pulsanya gitu, ada sinyalnya. Jadi programnya gimana ini? Kita lihat di sini ada misalnya. Nah ini ada milis ya, yang perlu kalian juga ketahui mungkin milis ya. Milis itu apa? Yaitu fungsi yang mencatat waktu. Jadi di dalam ESP32 itu milidetik sejak dia hidup ya. ESP32 pertama kali menjalankan program atau hidup, itu milisnya di dalam library Arduino itu milisnya 0 ya. Kemudian terus nambah milidetiknya selama dia hidup. Nanti waktunya terus bertambah, milisnya terus bertambah ya. Jadi kalau kita pengen tahu ini sudah nyala 2 detik atau 3 detik ya, kita catat sejak kita hidupkan LED-nya itu milidetiknya berapa. Nanti terus kita cek milidetik berikutnya, selisihnya yang penting misalkan 3 detik, oh ini sudah 3 detik ininya ya. Jadi bisa dicek dengan cara begini, milidetik sekarang dikurangi milidetik pertama kali tadi LED-nya dihidupkan, itu berapa milidetiknya, apakah sudah lebih besar dari waktu yang kita inginkan, misalkan dalam waktu 3 detik kah ya. Milidetik berarti di sini 3000 kalau 3 detik ya, berisi 3000 kalau untuk 3 detik atau 3000 milidetik ya. Lalu setelah masuk ke sini nanti kalau sudah tercapai LED-nya dimatikan seperti itu. Dan setelah mematikan LED itu nanti milidetik yang sekarangnya harus segera di reset lagi gitu ya, dinolkan lagi. Ini caranya dengan cara apa? Milidetik sekarang ini dimasukkan ke previous. Previous ini nanti dipakai untuk mengurangkan yang sebelumnya kan gitu. Itu tentang menyalakan dalam durasi waktu tertentu. Kalau untuk PIR-nya ya seperti ini programnya. Sama ya. Di sini ada ISR yang kita definisikan dengan IRAM attribute seperti ini supaya programnya nanti berada pada memori RAM yang ada di dalam ESP32 dan bisa dijalankan dengan cepat. Kemudian di sini nah ini terlihat ketika terdeteksi gerakan ini langsung LED-nya dinyalakan ya, digital write ya, LED high. Kemudian start timer, ini timernya dinyatakan sekarang ini logika true atau false ya, untuk mengetahui bahwa timernya sedang jalan atau enggak gitu ya. Kemudian ketika terjadi gerakan tadi pewaktunya langsung dicatat berapa sih waktunya sekarang gitu. Begitu nanti ini waktunya ini setiap kali terjadi gerakan waktunya dicatat gitu. Dan apabila di dalam looping utamanya kemudian now ini adalah milisnya ya, sekarangnya ya. Ini boleh disimpan di variabel now atau langsung di sini ditulis milis. Kemudian trigger waktu terakhirnya tadi berapa, dikurangkan apakah lebih besar dari berapa detik, ini dikalikan 1000 ya. Kalau kita pengen 3 detik berarti time secondnya ini adalah 3 ya. Ya ini supaya lebih jelas saja di sini waktu dalam hitungan detik. Lalu karena milis ya, di sini menggunakan milisecond ya dalam satuan mili, maka di sini ya mesti di sini kalau 3 detik ya 3000 kan gitu. Nah, ketika sudah melebihi ini dimatikan gitu ya, dimatikan LED-nya dan timernya langsung sekarang sudah tidak perlu masuk ke dalam if ini. Caranya ya apa ya, start timernya ini dibuat false gitu ya. Di sini kalau false kan tidak akan masuk ke dalam if ini gitu ya. Begitu ini false, ini if-nya udah nggak dicek lagi yang kanannya ini ya.
dia langsung masuk ke sini. Nanti begitu ada gerakan terdeteksi infrared ya. Jadi makhluk hidup itu memancarkan gelombang infrared gitu ya. Kucing, manusia yang bergerak yang penting itu akan menghasilkan pancaran infrared, dan sensor pasif infrared itu akan mendeteksi ya, akan menghasilkan sinyal ketika ada terdeteksi perubahan gelombang infrared, dan itu akan masuk ke sini. Nanti setiap kali ada gerakan langsung programnya menjalankan bagian ini, yaitu menyalakan LED, dan kemudian timernya dibuat true, kemudian waktunya saat itu dicatat ya, lalu dia akan masuk ke dalam looping ini ya. Ketika dia belum mencapai waktu yang ditetapkan, misalkan ini 3 detik, ternyata ada gerakan lagi, tentu saja dia akan masuk ke sini lagi. Dan apa pengaruhnya? Ya akan muncul di serial monitornya itu tulisan seperti ini, kemudian LED-nya tetap nyala ya, diperintah menyala lagi, kemudian start timernya akan disetting true, dan yang penting ini waktunya akan diupdate dengan nilai milisecond saat yang terakhir tadi terjadi gerakan kan gitu. Jadi dengan demikian nanti selalu terjamin bahwa seperti ini LED-nya akan menyala dari terdeteksinya gerakan yang terakhir gitu ya. Kalau dengan cara seperti ini, misalkan pada detik ke 0 belum ada, detik ke 1 itu ada gerakan, lalu apabila detik ke 1 tersebut langsung LED-nya nyala, tetapi misalnya 3 detik kemudian harusnya kan detik ke-4 ya, detik ke-4 mati kalau menurut ini. Tetapi ketika sebelum sampai detik ke-4 dia ada gerakan terdeteksi lagi ya, misalkan pada detik ketiga itu terdeteksi gerakan, maka di sini milisnya akan terdeteksi 3 ya, pada detik ketiga itu. Maka nanti matinya adalah kalau sudah nggak ada gerakannya terdeteksi lagi ya, 3 ditambah 3 lagi menjadi 6. Pada detik ke-6 baru dia akan masuk ke dalam if yang ini gitu. Itu penjelasan tentang yang di randomnet tutorial tentang interupsi eksternal yang berkaitan dengan sensor PIR ya, sensor yang mendeteksi adanya gerakan ya, karena makhluk hidup bukan yang bergerak, bukan benda mati ya, tapi yang bergerak ini harus makhluk hidup ya, seperti kucing, manusia ya, binatang yang memancarkan gelombang infrared ya, itu bisa terdeteksi oleh sensor yang seperti ini. Di sini dikatakan sebagai interrupt timer, tapi ini bukan timer yang menghasilkan interrupt seperti software timer itu, bukan ya, tapi ini adalah interrupt eksternal yang dikombinasi dengan waktu ya, jadi nyala LED-nya nanti agak lebih panjang, sebab mungkin gerakan di sini hanya sebentar, lalu kalau langsung diumpankan ke sini ya langsung mati, nggak kelihatan efeknya. Tapi begitu ditambahi jeda waktu, dia diperpanjang waktunya mulai saat terdeteksi sinyal gerakan tadi, maka di sini akan terlihat gerakannya. Atau kalau dikombinasi dengan sensor yang tadi yang pakai kamera, itu bisa melakukan proses perekaman dalam durasi waktu tertentu misalnya ya. Misalkan untuk sistem keamanan rumah ya, yang mana sensornya hanya merekam ya video hanya pada ketika terjadi gerakan saja ya, untuk menghemat memori ya. Jadi di dalam ESP32CAM itu ada slot micro SD-nya. ESP32CAM itu ada slot memori micro SD-nya ini ya. Jadi dengan demikian nanti bisa disimpanlah data ini ya, ini di belakang dari kamera ini. Ini kameranya, ini ada slot micro SD-nya. Jadi kalau kita mau merekam gambar hasil capture dari kamera ini ke dalam micro SD ini juga bisa. Atau mungkin memancarkan gelombang hasil kamera ini ke wifi, atau menguploadnya ke komputer di internet atau ke cloud ya, server, itu juga bisa ya. Jadi ini hanya menjelaskan proses interrupt di dalam satu pin dan memperpanjang waktunya. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan untuk sensor ultrasonik. Ini kita lihat coba di sini ultrasonik. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa pin trigger ini dikirim logika 0 atau 1 dari ESP-nya. Apabila dia dikasih logika 1, maka dia akan memancarkan gelombang ultrasonik di sini ya. Nah, ini pemancaran gelombangnya tidak boleh terus-menerus ya. Hanya dalam durasi misalkan 1 detik misalkan. Dalam 20 milidetik itu dipancarkan logika 1, di sini diberikan logika 1 selama 1 milidetik. Maka gelombang ultrasonik ini akan terpancarkan sana yang durasinya itu adalah 1 milidetik misalkan. Nah, ini akan berjalan ke sana seret gitu ya. Gelombangnya itu ada, kemudian di sini tidak ada, dan yang ada itu berjalan ke sana,
yang ada ini berjalan kembali lagi ke sini dan ditangkap di sini ya. Baru ketika ditangkap itu waktunya berapa, dan di sini dia ketika menangkap sinyal ini ya ultrasonik ini, dia akan menghasilkan sinyal di sini, dan sinyal ini bisa dideteksi menggunakan interrupt sehingga kapan terjadinya itu bisa sangat akurat ya, tidak tertunda atau tidak ini ya, atau miss ya, kehilangan. Misalkan munculnya kalau menggunakan looping biasa ya nanti mungkin munculnya sebentar dan tidak sempat terbaca, maka akan kehilangan sinyal tersebut. Kalau pakai interrupt akan aman saja ya kan itu. Baik, di sini akan ada spesifikasinya seperti itu. Langsung kita masuk ke bagian programnya ya. Di sini ada ada library namanya newping ya. Ini berupa library dan pemakaiannya seperti ini ya. Untuk di SP32 misalnya pin triggernya pin nomor 4 ya, kemudian pin echo-nya itu pin nomor 0 ya. Pin echo ini adalah pin yang menghasilkan pulsa. Pin nomor 4 ini harus dikirim dari SP32 supaya dia memancarkan gelombang ultrasonik tadi ya. Nah, kemudian di sini ada definisi kelas ya, namanya newping, kemudian kita beri nama objeknya sonar gitu ya. Sonar itu gelombang suara gitu maksudnya ya. Ultrasonik itu kan gelombang suara, jenisnya sonar ya. Kemudian ini disebutkan pin triggernya, kemudian pin echo-nya, dan cara membacanya cukup menggunakan sonar ping median ini ya. Ada fungsi ping median di sini. Nah, ini kalau kita pengen tahu ya kita harus cek library-nya seperti apa, namanya newping library ini ya. Kita bisa cek di sini. Nanti di GitHub-nya gitu. Atau di Arduino ini bisa nah ini dia library-nya. Dan buka device manager. Library manager atau di ini apa ini versi ya ini di download ya file zip-nya ya. Ini kalau kita buka di laptop, newping-nya ini seperti apa ya, kita ekstrak here, lalu masuk ke sini. Nanti akan ada source code-nya dan juga ada contohnya ya. Di sini kita buka pakai tag editor biasa dulu. Ini ada kelasnya newping ya, kemudian ada publik, ada fungsinya, kemudian ada privatnya, kemudian ada fungsi apa tadi, ini versi yang terbaru ya. Kalau yang versi ya ini ping median ini fungsinya ya, ping median ini dan juga di sini ada contohnya. Kita lihat dulu perintah di dalamnya ya. Apakah ada interrupt-nya di sini? Kita coba Ctrl F, attach. Oh, di sini dia tidak menggunakan interrupt ya. Ctrl F, ESP32. Ini apa ini ya? Konstruktor. Ini sepertinya tidak support untuk yang ESP32 ini ya. Kalau kita lihat di sini masih pakai Arduino ya, kemudian ini pakai ARM ya, Teensy. Coba kita download yang satunya, yang versi sebelumnya. Ada di yang ini.
ekstrak, source, new ping, Ctrl F, attach, standar timer interrupt. Oh, ini disebutkan di sini ya, metode interrupt itu tidak bekerja pada ini ya. Jadi ini library-nya sepertinya tidak support untuk ESP32. Ini pakai timer apa ini nama? Timernya AVR ini ya. Seperti itu ya. Kita coba cari yang ESP32 ya. Jadi ultrasonic. Tapi di sini dikatakan ada ESP8266 ya. Dan juga ada ESP32. Ini ada ESP32 ping ya. Malah orang lain yang membuat gitu. Contohnya, oh ini pingnya untuk ini ya, TCP IP ya, bukan kita lihat dulu perintah dasarnya dulu ya. Ya ini tadi, yaitu cukup menggunakan perintah sonar ping median gitu ya. Ini sudah langsung terdeteksi di sini. Dan saya tadi pengen menunjukkan perintah di dalamnya itu seperti apa gitu. Kita coba lihat di dalamnya gitu. GitHub. Ini new ping, ada underscore-nya ya. Kita lihat di example-nya. New ping example. Nah ini seperti tadi ya, ping dalam sentimeter nih contohnya ya. Sonar titik ping dalam sentimeter, ini berarti mengukur dalam satuan sentimeter. Nah ini bisa kita lihat di dalamnya ini pakai instruksi apa, source code-nya, kemudian ping CPP-nya. Pakai metode interrupt. Nah ini rupa-rupanya masih yang tadi ya, sama untuk AVR tadi. Tidak menggunakan interrupt yang seperti yang kita bahas tadi ya. Oke. Ini menggunakan
looping. Ini bahkan pembacaannya masih ditangani menggunakan looping ya, sampai digital read ya. Tunggu sampai ekonya diterima, ini wait for the ping echo. Jadi di sini ada while sampai diterima ini. Jadi dia tertahan kalau seperti ini ya, selama sedang menunggu ya. Jadi selama menunggu itu berarti programnya akan tertahan di dalam library ini gitu ya, tidak menggunakan interrupt ini. Kemudian ping centimeter tadi itu adalah menghasilkannya echo time dibagi ini ya. Echo time-nya ini adalah menggunakan fungsi ping ini, fungsi ping. Nah, pingnya seperti ini ya. Pertama itu dia akan tentu saja mengirimkan logika 1 ke pin supaya memancarkan ultrasoniknya, kemudian menunggu ya sampai dihasilkan nilainya. Ini masih looping ya, tidak menggunakan interrupt. Tetapi untuk yang interrupt yang seperti ini di bawahnya nih ya, metode interrupt ini. Jadi ada metode looping, ada metode interrupt ya. Kalau metode interruptnya kurang begitu terlihat di sini apakah menggunakan instruksi attach interrupt atau tidak ya. Nanti bisa dicermati lagi ya. Intinya jadi di sini nah ini ya, ada beberapa versi gitu ya. Library ini bisa dipakai untuk AVR, ada non AVR, ada AVR ini gitu ya. Jadi itulah yang kemudian mempermudah bagi kita sehingga tinggal dipakai saja. Ini contohnya ketika menggunakan ATmega ini, maka prosesnya registernya seperti ini ya. Ketika menggunakan ARM itu apa yang harus dilakukan ya. Pembuat library itu harus memikirkan porting namanya ya. Porting itu adalah dipakai di jenis prosesor lain gitu. Kalau prosesornya ARM, kalau prosesornya itu AVR Mega 32, kalau ATT ini bagaimana itu. Kemudian kalau yang jenis lain ini menggunakan register OCR apa dan seterusnya gitu. Jadi mungkin begitu yang perlu kalian perhatikan untuk pemakaian pin interruptnya tadi ya. Ini rupanya tidak menggunakan interrupt ya. Kalau yang di kelasnya tadi, rancangan kelasnya tidak menggunakan attach interrupt, detach interrupt seperti itu ya. Baik, kemudian untuk yang ini tadi untuk menghitung RPM sudah saya jelaskan. Hanya saja yang di sini dia menggunakan metode yang tidak sama seperti yang penjelasan awalnya, yaitu menghitung periodenya, tapi ini menghitung jumlah pulsanya dalam durasi waktu tertentu, yang mana durasi waktunya itu tidak pasti ya dihitung. Yang penting dari waktu sekian sampai waktu sekian itu berapa ya. Caranya di sini ya, milis yang sekarang dikurangi milis yang sebelumnya itu ya, itu nanti adalah jarak dari milis yang sebelumnya ke yang sekarang, itu dikalikan dengan jumlah ini dan dikalikan 1000 kalikan 30 seperti ini, maka menjadi RPM gitu ya. Seperti itu kiranya yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini tentang interrupt. Sekali lagi saya review bahwa interrupt ini adalah cara supaya kita bisa menangkap adanya sinyal yang begitu cepat ya munculnya ya, tepi naik, tepi turun. Apakah ini dengan cara menambahkan fungsi yang namanya ISR ya, interrupt service routine, sehingga terjadinya itu tidak bisa langsung ditangani ya. Dan di situ akan ada istilahnya latency atau waktu respon ya dari interrupt tersebut, yang mana itu waktunya dihabiskan untuk berpindah konteks ya, kemudian menjalankan ISR, kemudian kembali lagi ya, dan seterusnya. Itu tadi semakin singkat latensinya, semakin kecil ya semakin baik prosesornya, dan semakin tinggi clock yang kita pakai di dalam prosesornya tentu akan memperpendek waktu latensi tadi. Itu kiranya yang perlu kalian perhatikan. Saya cukupkan dulu. Kalau belum ada yang ditanyakan nanti bisa ditulis di kolom komentar Google Classroom. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari penjelasan saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.